Halo Sobat RBD, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia bersama saya Yadi Fitriadi. Topik kita kali ini adalah teori asam basa. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar asam cuka, aki, asam askorbat atau vitamin C dalam buah-buahan, ada deterjen, obat mah, dan pupuk NPK. Apa yang kalian pikirkan? Ya, ini adalah contoh-contoh dari senyawa yang mengandung asam. Asam cuka, aki, dan buah-buahan. Sedangkan yang di sebelah kanan, deterjen, obat mah, dan pupuk NPK, itu adalah contoh dari. Apa sebenarnya asam dan basa di dalam kimia? Ada 3 teori yang membahas tentang asam basa. Yang pertama adalah teorinya dari Arrhenius. Yang kedua, teori dari Bronsted dan Lowry. Yang ketiga, teorinya Lewis. Bagaimana teori asam basa menurut ketiga teori ini? Yang pertama, teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam ialah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion H+. Contoh, HCl kalau dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Jadi, di sini terdapat H+ dalam air. Kemudian, H2SO4 atau asam sulfat, jika dilarutkan dalam air, akan menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Menurut Arrhenius, basa ialah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Contohnya adalah NaOH. NaOH jika dilarutkan ke dalam air, akan menghasilkan NH+ dan OH-. Contoh lainnya adalah CaOH2 atau kalsium hidroksida. Jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi Ca2+ dan 2OH-. Teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted dan Lowry, asam ialah spesies yang dapat memberikan proton atau memberikan H+. Disebut juga donor ion H+ atau donor proton. Sedangkan basa kebalikannya adalah spesies yang dapat menerima proton atau akseptor ion H+. Kita lihat contohnya sebagai berikut. Ada reaksi Ha tambah B menjadi A- tambah Hb+. Di sini ada Ha dan B. Maka setelah bereaksi, A-nya kehilangan hidrogen. Berarti Ha ini telah lepas H-nya diberikan kepada B. Berarti Ha adalah asam karena memberikan H+. Sedangkan B menerima H+, berarti B adalah basa. Itu jika reaksi berjalan ke kanan. Sekarang, karena ini panahnya bolak-balik, berarti reaksinya bisa berjalan ke kiri. Ketika reaksi berjalan ke kiri, maka Hb+ lah yang memberikan H-nya kepada A-. Maka Hb+ ini adalah asam. Sedangkan A- menerima H+, berarti dia adalah basa. Di sini terdapat hubungan yang unik antara asam di kiri dan basa di kanan. Karena asam di kiri dan basa di kanan adalah benda yang sama. Hanya berbeda, yang satu ada H-nya, yang satu lagi tidak ada H-nya. Jadi hanya berbeda satu H-nya saja. Maka hubungan yang seperti ini disebutnya adalah hubungan konjugasi. Ha dan A- adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan pasangan B dengan Hb+. Di sini hanya berbeda satu H+ saja. Maka B dan Hb+ adalah pasangan asam basa konjugasi. Dalam hal ini, ada suatu spesies yang bisa bersifat asam juga bersifat basa. Disebutnya amfoter. Ciri-cirinya adalah ketika dia bertindak sebagai asam, artinya dia harus mempunyai H+. Dan ciri-ciri sebagai basa adalah dia memiliki muatan negatif atau memiliki pasangan elektron bebas.
Selanjutnya kita bahas teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam ialah spesi yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa kebalikannya, yaitu yang dapat memberikan pasangan elektron bebas. Contohnya adalah reaksi berikut. NH3 tambah BF3 menjadi H3N BF3. Kalau dilihat sekilas, di sini tidak bisa kita melihat pasangan elektron yang diberikannya atau yang diterimanya. Maka harus digambarkan struktur Lewisnya, yaitu seperti ini. BF3 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Ketika mereka bereaksi, maka NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya kepada B. Maka B menerima elektron bebas. Artinya BF3 bertindak sebagai asam, sedangkan NH3 bertindak sebagai basa karena memberikan pasangan elektron. Baiklah, kita uji pemahaman kita tentang ketiga teori tadi dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tuliskan reaksi penguraian dari beberapa larutan berikut, serta tentukan apakah asam atau basa. Yang pertama, larutan HBr. Ketika HBr dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi H+ dan Br-. Berarti di sini terdapat H+. Karena terdapat H+, menurut Arrhenius, yang bisa menghasilkan H+ di dalam air adalah suatu asam. Berarti HBr adalah asam. Kita lanjutkan ke yang B. BaOH2 jika dilarutkan di dalam air akan membentuk Ba2+ dan 2OH-. Di sini terbentuk OH-. Artinya BaOH2 ini merupakan suatu basa. Kemudian yang ketiga, HNO3. Jika dilarutkan dalam air menjadi H+ dan NO3-. Di sini jelas ada H+ yang dihasilkan, sehingga HNO3 ini termasuk asam. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Pada persamaan reaksi berikut, tentukan spesi mana yang bertindak selaku asam atau basa. Tunjukkan pasangan asam basa konjugasinya. Kita lihat, di sini HCO3- tambah HF setimbang dengan H2CO3 tambah F-. Kalau kita lihat di sini, awalnya HCO3- H-nya 1. Setelah bereaksi ternyata di kanan H-nya menjadi 2, jadi H2CO3. Berarti dia menerima hidrogen. Karena menerima, maka dia termasuk basa menurut Broadsheet dan Lowry. Sedangkan HF, asalnya HF, kemudian di kanan menjadi F- saja, tidak ada H-nya, dikemanakan, diberikan. Spesi yang memberikan hidrogen adalah suatu asam. Jadi HF adalah asam. Itu kalau reaksi berjalan ke kanan. Jika reaksi berjalan ke kiri, maka H2CO3 lah yang memberikan hidrogen kepada F-. Maka H2CO3 adalah asamnya. Sedangkan F- menerima H+, berarti F- ini sebagai basanya. Kemudian kita lihat asam basa konjugasi, yaitu mereka yang mirip, benda yang sama, hanya berbeda hidrogen satu saja. Ya, inilah asam basa konjugasinya, satu pasang, dan pasangan yang kedua adalah HF dengan F-, pasangan asam basa konjugasinya. Baiklah, demikian pembahasan tentang teori asam basa menurut ketiga teori tadi. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam edukasi dari RBD.